Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di video kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas tentang hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan buah kurma. Di pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan 6 sunnah terkait kurma. Yang pertama adalah disunahkan untuk seseorang melakukan tahnik dengan kurma, yaitu melumatkan kurma ketika lahir seorang bayi, lalu kurma yang telah dilumatkan dimasukkan kepada mulut bayi tersebut. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk makan sahur dengan buah kurma. Kemudian yang keempat sudah kita sampaikan juga bahwasanya disunnahkan untuk duduk dalam posisi duduk iqa' ketika makan kurma, yaitu duduk iqa' maksudnya seorang menegakkan jari-jari kakinya lalu pantatnya dia letakkan di atas kedua tumitnya. Sudah kita sampaikan pula hikmahnya kenapa dianjurkan makan dengan cara duduk iqa'. Kemudian yang kelima, juga terdapat hadis yang melarang seorang untuk makan secara iqran ketika makan kurma. Iqran adalah memakan kurma 2 sekaligus, ya. Maka terdapat larangan dari Rasulullah SAW untuk makan kurma dengan cara yang demikian. Kemudian yang keenam juga sudah kita sampaikan bahwasanya dianjurkan untuk seseorang makan 7 butir kurma ajwah, ya, jika dia ingin melindungi dirinya dari sihir dan juga dari racun. Dianjurkan untuk makan 7 butir setiap paginya. Kemudian di pertemuan kali ini, sebelum kita lanjutkan, sedikit faedah tambahan tentang kurma ajwa. Bahwasanya terdapat hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif tentang kurma ajwa yang kami kira ini cukup tersebar, yaitu bahwasanya kurma ajwa bisa digunakan dengan untuk berobat dengan cara menumbuknya. Ya, atau kita lebih jelasnya kita baca saja hadisnya. Ya, sebuah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab beliau nomor 3377. Abu Daud berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih, diriwayatkan dari Mujahid dari Sa'ad. Kata Sa'ad, aku pada suatu hari maridtu mardan, aku pernah sakit, kata Sa'ad. Kemudian atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, ya, lalu ketika aku sakit, Rasulullah SAW pun datang menjengukku. Fawada'a yadahu baina sadiyai. Beliau pun kemudian meletakkan telapak tangan beliau di antara 2 dadaku, katanya. Hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Sampai aku bisa merasakan dinginnya telapak tangan beliau itu di atas dadaku. Faqal, lalu Nabi SAW pun menjawab, innaka rajulun maf'udun. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang terkena penyakit pada hatinya. Maf'udun maksudnya penyakit pada hatinya. I'til Haris ibna Kaladah akha Saqif. Maka datanglah engkau kepada Al-Haris bin Kaladah, saudaranya Saqif. Fa innahu rajulun yatatabbabu. Karena sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang bisa mengobati. Falyakhudh 7 tamarat min ajwatil Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, hendaknya dia kemudian mengambil 7 butir kurma ajwah Madinah, falyaja'hunna binawahunna. Lalu hendaknya dia menggilingnya dan dia menumbuknya bersama bijinya. Summa liyaluddaka bihinna. Lalu hendaknya dia kemudian memakankan ataupun meminumkan tumbukan tersebut kepadamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa kita amalkan tentang cara makan kurma ajwa, mengobati diri dengan kurma ajwa dengan cara ditumbuk beserta bijinya tersebut. Kemudian sunnah terkait kurma yang berikutnya adalah yang cukup menarik, dibawakan oleh
Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau hadis nomor 3805. Ya, kata Imam Muslim telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Musanna Al-Anazi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, diriwayatkan dari Yazid bin Khumair dari Abdullah bin Busur. Ya. Abdullah bin Busur berkata, Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah datang mengunjungi bapakku, mendatangi rumah bapakku, kata Abdullah bin Busur. Siapa bapaknya? Yaitu Busur maksudnya. Fa qarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan. Lalu kami pun menjamu beliau dengan beberapa dengan makanan dan juga dengan watbah. Watbah adalah sejenis makanan yang terbuat dari campuran susu, kurma dan keju, ya. Watbah maksudnya adalah campuran susu, kurma dan keju. Maka disajikan kepada beliau makanan ini. Fa'akala minha, lalu Nabi SAW pun makan darinya, dari sajian itu. Summa utiya bitamrin, lalu setelah selesai makan itu didatangkan kepada beliau kurma, ya, disajikan kurma kepada beliau. Fakana ya'kuluhu, lalu beliau pun juga memakan kurma tersebut. Wa yulqin nawa baina isabaih wa yajma'u sababata wal wusta. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita adalah kemudian beliau pun melemparkan biji kurma dengan cara beliau meletakkan biji kurma tersebut di antara dua jari beliau, yaitu antara jari telunjuk dan juga dengan jari tengah. Ya. Sehingga beliau mengambil kurma, dimasukkan seluruhnya ke dalam mulut, kemudian dimakan, bijinya dikeluarkan, diletakkan di antara dua jari. Ya, letakkan dua jari, kemudian baru beliau melemparkannya ke tempat yang lain. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga ada dua sunnah terkait kurma yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Sunnah yang pertama adalah disunnahkan untuk membuang biji kurma dengan cara yang sudah kita sampaikan tadi, ya, antara dua jari di punggungnya, bukan di bagian dalamnya, tapi di punggungnya. Nah, kata para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan hikmahnya kenapa dilakukan demikian adalah dalam rangka bagian dalam dari tangan kita atau jari jemari kita itu tidak terkena dengan air liur kita, ya, sehingga bagian dalam masih bersih. Ketika kita mengambil kurma yang lainnya, terkhusus ketika kita sedang makan bersama orang-orang, sehingga tangan bagian kita masih dalam, masih bagus, masih bersih untuk mengambil kurma yang lainnya. Berbeda kalau misalnya kita membuang kurma dengan bagian dalam ini, kita pegang seperti ini misalnya dari biji kurma tersebut, tentu tangan kita jadi bagian dalam tangan kita jadi kena air liur. Kan tapi kalau diletakkan di sini, bagian dalam tidak terkena air liur. Maka ini sunnah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis tersebut terkait cara makan kurma. Kemudian sunnah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah disunnahkan untuk meletakkan biji kurma di tempat yang berbeda dengan tempat kurma diletakkan. Sekali lagi, disunnahkan untuk meletakkan biji kurma atau membuangnya ke tempat yang berbeda dengan tempat kurma berada. Hal tersebut ditekankan kembali dengan hadis lainnya, riwayat lainnya, dibawakan oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kata beliau, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai meletakkan kembali biji kurma ke piring yang sama yang menampung buah kurma. Ya, lebih jelas lagi kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak menyukai meletakkan biji kurma ke tempat yang sama dengan tempat beradanya kurma. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga terdapat penjelasan dari Ibnul Jauzi yang dikutip juga di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kata Ibnul Jauzi, janganlah kalian mencampurkan biji kurma dan buah kurma di satu piring yang sama. Dan juga, bahkan kata Ibnul Jauzi, juga tidak dianjurkan untuk mengumpulkan di telapak tangan yang sama. Jangan sampai mengumpulkan biji kurma dengan kurma yang masih utuh di telapak tangan yang sama. Ya. Maka hikmahnya wallahu alam adalah sama dengan yang tadi kita sudah sampaikan, agar bekas air liur kita kemudian tidak bercampur dengan kurma yang masih bersih. Maka itu diantara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Hadis berikutnya ataupun riwayat berikutnya terkait kurma adalah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi
di dalam kitab Jami' beliau hadis nomor 1737. Kata Imam At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sahal bin Askar Al-Baghdadi, dan juga menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Hisham bin Urwah dari bapaknya. Dari bapaknya meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baitun la tamara fihi jia'un ahluhu." Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka pemiliknya akan kelaparan. Baitun la tamara fihi jia'un ahluhu. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka pemiliknya akan kelaparan. Ya, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa maksudnya rumah yang tidak ada kurma di dalamnya maka pemiliknya akan kelaparan? Maka ada dua penjelasan, minimalnya ada dua penjelasan dari para ulama. Yang pertama, kata para ulama, hadis ini hanya berlaku untuk orang-orang yang makanan utamanya adalah ataupun makanan pokoknya adalah kurma. Ya. Sehingga Nabi SAW seakan-akan menceritakan bagi orang-orang yang dia tidak punya kurma, maka dia akan kelaparan karena memang kurma adalah makanan pokok mereka. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum di sana. Kan tapi sebagian ulama lagi menjelaskan, ya, maksud dari hadis tersebut adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat qanaah. Maksudnya apa? Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menjadikan kurma sebagai standar lapar atau tidaknya seseorang. Dalam artian, maksud beliau dengan hadis tersebut adalah cukuplah bagi seseorang itu untuk memiliki kurma di rumahnya untuk mengenyangkannya. Ya. Tidak perlu makanan-makanan yang mewah lainnya untuk mengenyangkannya. Kan tapi cukuplah kurma baginya yang dia miliki di rumahnya untuk mengenyangkannya. Ya. Ini penjelasan dari sebagian ulama tentang makna rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka pemiliknya akan kelaparan. Kemudian hadis berikutnya terkait kurma adalah hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman. Sa'id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim. Hushaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas, dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamarat. Kata Anas bin Malik, adalah kebiasaan Rasulullah SAW, beliau tidak keluar untuk menuju salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Ya. Dalam riwayat dari Anas tadi hanya dikatakan, atau di riwayat yang pertama ini hanya dikatakan beliau tidak keluar rumah untuk salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Tidak disebutkan jumlahnya. Kan tapi terdapat riwayat lainnya, ya, dari Murajja bin Raja. Kata Murajja bin Raja, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah. Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dari Nabi SAW, wa ya'kuluhunna witran. Kata Anas bin Malik, beliau juga biasa memakannya dalam jumlah ganjil. Sehingga ini dua sunnah berikutnya terkait kurma adalah disunnahkan untuk seorang sebelum dia keluar menuju salat Idul Fitri untuk makan kurma, dan juga sunnah yang berikutnya adalah dianjurkan dengan jumlah ganjil. Nah, maka terkait juga pembahasan ini atau sebelumnya, hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, terkait dengan pembahasan ini juga, ya, ketika kita di bulan Ramadan, apakah kemudian dianjurkan bagi seseorang untuk dia berbuka dengan kurma dalam jumlah ganjil? Apakah kemudian disunnahkan dengan jumlah ganjil? Maka di sana ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan, tidak ada anjuran khususnya untuk makan kurma dengan jumlah ganjil ketika berbuka puasa. Yang pendapat ini adalah pendapat di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syekh, alasannya karena tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan ketika berbuka dianjurkan dengan kurma berjumlah ganjil. Yang ada, kata beliau, hanyalah anjuran untuk makan kurma jumlah ganjil ketika hendak keluar menuju salat Idul Fitri. Maka ini pendapat yang pertama.
Adapun pendapat yang kedua mengatakan dianjurkan untuk makan kurma dengan jumlah ganjil dalam kondisi apapun, termasuk juga ketika kondisi berbuka puasa. Inilah pendapat di antaranya Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya. Beliau mengatakan hal ini termasuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW tentang dicintainya sesuatu yang ganjil. Ya. Atau lebih spesifiknya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah adalah ganjil dan Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Maka kata para ulama, sebagian ulama semacam Syekh Abdul Qadir Al-Khudair, memakan kurma dengan jumlah ganjil termasuk dalam keumuman hadis ini. Ya. Wallahu alam, pendapat mana yang lebih kuat, akan tapi insyaallah dalam perkara ini adalah perkara yang lapang, sehingga tidak perlu kita untuk banyak memperdebatkannya. Kemudian hadis yang berikutnya terkait kurma adalah beberapa hadis yang mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengkombinasikan ataupun beliau memakan kurma dengan makanan yang lainnya. Ya. Semisal kita sebutkan dulu di awal, Nabi SAW makan kurma dengan mentimun, Nabi SAW makan kurma dengan semangka, dan Nabi SAW makan kurma dengan keju. Ya. Atau lebih jelasnya kita baca saja. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abdullah, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya. Ya, bapaknya berkata, Sami'tu Abdullah bin Ja'far qal, aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutab bil qissa. Kata Abdullah bin Ja'far, aku melihat Rasulullah SAW pernah memakan rutab. Sudah kita bahas apa itu rutab, yaitu kurma setengah matang. Beliau pernah makan rutab bersamaan dengan qissa. Qissa adalah sejenis mentimun. Ya, sejenis mentimun. Kemudian riwayat berikutnya mengisahkan bagaimana Nabi SAW makan kurma dengan keju. Ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Ibnu Majah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Khalid, menceritakan kepadaku Ibnu Jabir, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Amir dari anaknya Busr As-Sulaimiyain. Ya. Mereka berdua berkata, dari kedua anak Busr As-Sulaimain, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW pernah datang menemui kami, datang ke rumah kami. Fawada'na tahtahu qatifatan lana sababnaha lahu sabba. Lalu karena beliau datang, kami pun menghamparkan selimut yang kami miliki. Fajalasa 'alaiha. Lalu Nabi SAW pun duduk di atas selimut yang kami hamparkan tersebut. Wa anzalallahu azza wa jalla 'alaihi al-wahya fi baitina. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di rumah kami. Ketika beliau sedang berkunjung ke rumah para sahabat tersebut. Wa qaddamna lahu zubdan wa tamran. Lalu kata periwayat hadis, lalu kami pun menyajikan kepada beliau keju dan juga tamar dan juga kurma kering. Wa kana yuhibbu zubda sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun sangat mencintai keju tersebut. Ya, beliau sangat mencintai keju tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terdapat beberapa riwayat yang semisal, ya, semacam satu hadis lagi yang belum bisa kami bawakan adalah hadis yang mengisahkan bagaimana beliau memakan kurma dengan semangka. Maka hadis-hadis yang mengisahkan demikian, para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya makanan yang beliau pilih itu termasuk dari sunnah jibiliyah. Ya. Artinya sunnah jibiliyah adalah beliau menjalankan ataupun melakukan hal tersebut itu karena beliau adalah seorang manusia biasa. Ya, beliau butuh makan sehingga beliau harus memakan sesuatu. Ya. Maka kata para ulama, tidak ada anjuran, ya,
untuk seseorang itu dia makan kurma dengan mentimun, kurma dengan semangka, ataupun kurma dengan keju, ya tidaklah seseorang itu kemudian ketika dia makan hal tersebut dia kemudian otomatis ternilai telah mengerjakan sebuah ibadah. Tidak, karena ini adalah bagian dari sunnah jibiliyah, bagian dari sunnah yang beliau kerjakan karena beliau adalah seorang manusia biasa. Ya. Maka ini penjelasan sebagian ulama, ya, sehingga tidak ada unsur ta'abbudnya di sana. Ketika seorang hanya makan kurma dengan semangka, atau kurma dengan mentimun, atau kurma dengan keju. Namun demikian, ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tibbun Nabawi itu beliau memuji pilihan kombinasi makanan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikomentari hadis-hadis tersebut dengan Ibnul Qayyim menjelaskan di antara hikmah-hikmahnya. Ya. Semacam hadis yang baru terakhir kita baca, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dengan keju. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, ketika Nabi SAW mengkombinasikan antara kurma dan keju, maka di sana terdapat hikmah agar kedua jenis makanan tersebut saling melengkapi. Ya, agar kedua jenis makanan tersebut saling melengkapi. Maka Ibnul Qayyim di dalam kitab Tibbun Nabawi beliau menjelaskan bahwasanya ini karakter kurma seperti ini, dan karakter timun itu seperti ini, karakter keju itu seperti ini. Ya. Maka Nabi SAW itu memadukan dua ini karena masing-masing punya karakter. Ketika beliau mengkombinasikan keduanya, maka ini saling melengkapi, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Sehingga ini ada penjelasan tambahan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya ada hikmah, kata beliau, di balik perpaduan makanan tersebut, meskipun walau alam saya tidak menemui ada kalimat tegas dari Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk mengkombinasikan jenis-jenis makanan tersebut. Kemudian hadis yang terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang semisal dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana beliau makan kurma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari dari Abi Hazim. Ya, Abi Hazim berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'id As-Sa'idi menceritakan bahwasanya Abu Usaid As-Sa'idi pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam acara pernikahan beliau, li ursihi, dalam acara pesta makan pernikahan beliau. Fakanat imra'atuhu khadimahum, maka ketika Nabi datang, istrinya ini yang melayani mereka, yang melayani suaminya dan juga ikut melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia al-arus, padahal dia adalah pengantinnya, ya, padahal dia adalah pemilik hajatnya. Lalu kata Abu Usaid As-Sa'idi, matadruna ma anqa'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu, kata Abu Usaid, apa yang aku sajikan kepada Rasulullah SAW ketika itu? Maka kemudian Abu Usaid menjelaskan, anqa'tu lahu tamarat minal lail fit taurin. Aku menyajikan kepada beliau air yang telah aku rendam semalaman dengan kurma, ya, di dalam satu gelas atau dalam satu kuali, ya, dalam taur itu maksudnya adalah semacam kuali, sehingga Abu Usaid dia merendam semalaman kurma di dalam air, kemudian pada esok harinya disajikan kepada Nabi SAW. Ya. Dan terdapat hadis-hadis yang semisal yang mengisahkan tentang bagaimana Nabi SAW meminum air rendaman kurma, ya, atau yang disebut dengan istilah nabith, ya. Nabith yaitu air rendaman kurma. Salah satunya kurma, ya, tidak harus kurma. Dan Imam Bukhari menulis di dalam kitab beliau tentang bolehnya seseorang itu dia meminum nabith, yaitu salah satu bentuk nabith adalah kurma yang direndam. Sehingga terdapat beberapa riwayat atau beberapa hadis yang mengisahkan bagaimana beliau SAW itu makan atau meminum air rendaman kurma. Tapi sekali lagi menurut penjelasan para ulama, yang demikian adalah sifatnya sunnah jibiliyah. Ya, sunnah jibiliyah adalah beliau melakukan hal tersebut adalah karena beliau adalah seorang manusia, beliau butuh minum, dan minuman yang ada ketika itu yang cukup terkenal adalah nabith, sehingga tidak ada unsur
unsur ta'abbudnya. Kata sebagian ulama, tidak ada unsur ta'abbudnya jika seseorang itu dia menyengaja merendam kurma kemudian dia meminumnya. Semata-mata seorang meminumnya, tidak ada unsur ibadahnya di sana. Meskipun sekali lagi sebagian ulama mereka memuji minuman nabis ini karena kandungan yang baik yang ada di dalamnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini tentang hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan buah kurma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.